Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-18 dan kita juga telah membacakan dalil yang terakhir atau mengisyaratkan kepada dalil yang terakhir yang diisyaratkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada nomor hadis 175 beliau mengisyaratkan kepada hadis yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat dan menjauhi segala perkara baru dalam agama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari, kata Al-Irbad bin Sariyah, memberi wejangan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat balighah, nasihat yang mendalam. Ya, kemudian para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk mereka dengan beberapa hal. Di akhir wasiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa nanti setelah beliau meninggal akan banyak terjadi perselisihan. Akan terjadi banyak perselisihan. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian diberikan kelak oleh Allah SWT umur panjang, artinya sepeninggal beliau nanti, maka ia akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Semakin jauh umat ini dari masa kenabian, maka perselisihan itu akan semakin banyak. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat apabila seorang muslim menghadapi kondisi demikian. Karena yang namanya ikhtilaf merupakan sesuatu yang sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan. Artinya tidak mungkin yang namanya perselisihan itu dihilangkan. Karena ini merupakan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada kita, berpesan kepada kita apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tempuh jika seandainya perselisihan itu terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan,
fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian tatkala terjadi perselisihan tersebut, perselisihan yang banyak tersebut, maka untuk agar selamat, beliau berpesan agar kita berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat. Yang terkemuka dari mereka adalah 4 khulafa ar-rasyidin: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan tentunya semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kemudian Nabi juga berpesan bahwa sunnahku dan sunnah sahabatku ini tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah sahabatku dengan gigi gerahammu. Ini adalah bahasa kiasan yang mensyaratkan bahwa hendaknya di masa-masa banyaknya terjadi perselisihan dan perpecahan, berpegang teguhlah dengan sunnahku dengan sekuat-kuatnya, ya, karena dikiaskan atau dikinayahkan, ya, dibahasakan dengan gigit dengan gigi geraham, ya, gigit dengan gigi geraham. Dimatikan. Baik. Kemudian wasiat berikutnya berkaitan dengan wasiat terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, yang diingatkan juga, dipesankan juga, berhati-hatilah kalian dari setiap perkara yang baru. Ya, berhati-hatilah kalian dari setiap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dipahami yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang baru dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Karena konteksnya seperti itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara tentang adanya perselisihan yang banyak setelah beliau meninggal nanti dalam urusan apa? Agama. Jadi tidak bisa dipahami dengan yang lainnya, ya, karena sebagaimana kita ingatkan bahwa perkara dunia diberikan kebebasan oleh syariat selama tidak menimbulkan mudarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari setiap perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru tentunya dalam agama adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini yang beliau singgung atau yang beliau isyaratkan pada nomor hadis 175, di mana beliau mengatakan bahwa hadis ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. Jadi beliau ingatkan bahwa di antara dalil yang menunjukkan larangan terhadap bid'ah dan ajaran agama yang dibuat-buat, dalilnya adalah hadis Al-Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu arda. Berikutnya kita masuk ke bab 19, bab tentang orang-orang yang memulai sunnah yang baik atau buruk. Bab ini kata para ulama bagus, ya, setelah menyebutkan bab ke-18 terkait dengan larangan terhadap perkara yang baru yang tidak sesuai dengan syariat, maka beliau sebutkan bab ke-19 tentang orang-orang yang memulai sunnah yang baik atau buruk. Jadi ini keterkaitannya sangat erat, ya, keterkaitan sangat erat. Jadi setelah beliau sebutkan bab larangan berbuat perkara yang baru yang disebut dengan bid'ah, maka beliau sebutkan tentang ganjaran, pahala, keutamaan orang yang memberi contoh sunnah yang baik, sunnah yang baik atau amalan yang baik. Tentunya amalan yang sesuai dengan syariat, amalan yang sunnah, ya. Sedangkan memberi sunnah yang buruk, yakni maksudnya sunnah atau amalan yang bertentangan dengan apa? Syariat maksudnya. Jadi tidak bisa dipahami
dengan dalil yang akan disebutkan oleh beliau bahwa ya, bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah apa? Dhalalah atau sayyi'ah. Ya. Karena dalam urusan agama semua bid'ah adalah buruk. Ya, tidak ada yang baik. Ya, tidak ada yang baik. Karenanya beliau setelah menyebutkan bab ke-19 bab ke-18 tentang larangan dalam dalil berbuat perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berbicara tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk. Artinya mencontohkan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, atau mencontohkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang beliau bawakan surat Al-Furqan ayat 74. Ini diantara ayat yang difirmankan oleh Allah tentang sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Rahman. Jadi di akhir surat Furqan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah. Ya. Diawali dari ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allah sebutkan sifat-sifat hamba Rahman dalam surat Al-Furqan dari ayat 63 dan seterusnya. Kemudian di antara sifat yang disebutkan oleh Allah pada ayat ke-74, ini sifat hamba-hamba Ar-Rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di antara sifat hamba Allah itu adalah yang selalu berdoa, yang senantiasa berdoa, ya, dengan doa yang mulia ini, ya. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami, ya, pasangan-pasangan kami, dan wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, ya, anugerahkan pasangan kami, istri-istri kami, dan anak-anak keturunan kami, orang-orang yang menjadi qurrata a'yun bagi kami. Penyejuk apa? Penyejuk hati. Penyejuk hati. Ya, ini yang diminta yang pertama. Ya, meminta agar kiranya anak dan istri kita adalah orang-orang yang membuat hati kita bahagia, hati kita senang, ya, melihat mereka. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa tidak ada yang membuat hati seorang yang beriman itu senang kecuali tatkala ia melihat istrinya, anaknya, keluarganya menegakkan hukum Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa? Larangannya. Ini yang membuat kita senang. Makanya doa ini adalah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yani kita berdoa agar kiranya istri kita salihah, anak kita juga menjadi orang-orang saleh dan salihat. Ya, karena tidak ada yang bisa menenangkan kita kecuali apabila melihat mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagi orang yang beriman, hamba Rahman. Adapun yang bukan hamba Allah, ya, tentunya timbangannya itu berbeda. Tentunya timbangannya apa? Berbeda. Sehingga kalau seandainya anaknya dan istrinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, malah sesak dadanya. Terbalik, ya, sesak dadanya. Ya. Semakin taat anaknya melakukan ibadah, semakin khawatir dia. Semakin tidak tenang dia. Semakin keluarganya menutup aurat dengan baik, semakin khawatir dia, semakin tidak tenang. Ya. Ini tentunya hati yang timbangannya berbeda. Adapun hamba Rahman yang mereka minta adalah qurrata a'yun. Karenanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada, demi Allah kata beliau, tidak ada yang membuat hati seorang muslim itu berbahagia
kecuali tatkala melihat keluarganya, anak istrinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Ini berkaitan dengan bab pembahasan, bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk. Dan jadikanlah kami imaman, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan imam, pemimpin di sini bukan pejabat. Maksudnya bukan. Jadikan kami sebagai gubernur, bukan. Jadikan kami sebagai wali kota, bukan. Atau presiden, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi imaman di sini adalah yuqtada bihim fil khair. Imaman di sini maksudnya adalah pemimpin di sini maksudnya adalah menjadi contoh manusia dalam kebaikan. Ini yang diminta. Menjadi contoh atau panutan bagi manusia dalam apa? Kebaikan. Ini yang diminta. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi permintaan hamba Allah itu seperti ini, minta menjadi apa? Panutan, menjadi contoh, menjadi imam dalam kebaikan. Karena kemampuan terbatas. Kemampuan hamba itu terbatas. Kita tidak mungkin melakukan seluruh ibadah. Waktunya juga terbatas. Waktunya juga terbatas. Satu hari satu malam hanya berapa jam? 24 jam. Umur juga terbatas, 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi semuanya terbatas. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan pahala yang tak terbatas? Bagaimana cara mendapatkan ganjaran yang berlimpah? Maka solusinya atau caranya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpin, sebagai panutan yang dicontoh oleh manusia yang bertakwa dalam kebaikan. Jadi semakin orang dicontoh dalam kebaikan, banyak yang mencontohnya, maka pahalanya semakin apa? Semakin banyak. Ya, pahalanya semakin banyak. Nanti akan disebutkan hadisnya. Ya, jadi orang-orang yang menjadi contoh kebaikan bagi orang lain, maka dia akan mendapat apa? Pahala. Dan pahala orang yang melakukan kebaikan itu tidak dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, tatkala terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk sabiqina fil Islam, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Khalid bin Walid masuk Islamnya sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi termasuk yang terakhir masuk Islam. Terjadi sedikit sengketa, perdebatan, perselisihan antara mereka, sampai keluarlah kata-kata yang agak keras dari Khalid bin Walid kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi SAW mengingatkan Khalid bin Walid terkait dengan haknya Abdurrahman, kemuliaan dimiliki oleh para sahabat yang dulu-dulu masuk ke dalam Islam. Beliau bersabda, "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jika seandainya salah seorang di antara kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, nggak ada orang sedekah sebanyak itu. Tapi kalaupun ada, ya itu berapa? Mungkin pertanyaan bukan kilo lagi, bukan ton lagi, itu pertanyaan, nggak tahu ada pertanyaan berapa. Uhud, gunung yang begitu besar, 7 km panjangnya, lebarnya 4 kilo sebagian sisinya, tingginya juga ada yang 2 kilo, ada yang 3 km tingginya. Ini gunung yang sangat besar. Kalaupun ada yang bersedekah sebesar emas, dengan emas sebesar gunung Uhud, maka sedekahnya itu tidak akan bisa menyamai sedekah sahabat satu mud, satu genggam sedekah sahabat, dan tidak pula bisa menyamai hatta sekalipun setengah genggam mereka. Ya, kenapa para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah? Pertama, para ulama katakan karena memang mereka bersedekah di masa-masa yang mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka lah yang mencontohkan sedekah.
Jadi sebanyak apapun orang bersedekah, karena ilmu sedekah, motivasi sedekah, mereka yang menyampaikannya dari Rasulullah, sebanyak apapun orang bersedekah, dia dapat pahala sedekah. Maka ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, doa agar kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yakni imaman yuqtada bihim fil khair, panutan bagi orang bertakwa dalam kebaikan. Ya, panutan bagi orang bertakwa dalam kebaikan. Ini dalil yang pertama, ya, tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk. Jadi sholat mungkin hanya satu kali sholat yang kita lakukan, tapi bisa saja sekali sholat kita dapatkan pahala 1000 sholat. Sedekah mungkin hanya satu kali sedekah, tapi pahalanya sama seperti 1000 sedekah, karena orang mencontoh kita dalam kebaikan. Ya, orang mencontoh kita dalam kebaikan. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 73. Allah SWT berfirman menceritakan tentang Bani Israel, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami menjadikan mereka, ini kemuliaan yang Allah berikan dulu kepada Bani Israel, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Yani pemimpin di sini bukan pejabat, akan tetapi pemimpin yang menjadi panutan bagi manusia dalam kebaikan. Jadi Allah puji Bani Israel saat itu karena mereka menjadi panutan manusia dalam kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau bawakan hadis. Hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, seorang sahabat, salah satu di antara sahabat yang memiliki wajah yang ganteng ini. Jarir bin Abdullah al-Bajali, dia masuk Islam dan tidaklah Nabi SAW melihatnya. Ini salah satu di antara orang mulia dari negeri Yaman, masuk Islam di akhir-akhir masa Islam. Tidaklah Nabi melihatku kecuali beliau tersenyum. Ya, beliau tersenyum, memiliki wajah yang sangat ganteng. Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau bercerita, kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'u qaumun uratun mujtabin nimar awil aba mutaqallidis suyuf amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Jarir bin Abdullah al-Bajali menceritakan bahwa di awal siang tatkala kami bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah serombongan orang urat, telanjang. Ya, telanjang di sini maknanya bukan telanjang bulan, karena beliau sebutkan mustabin nimar awil aba. Jadi seakan-akan kain yang mereka pakai itu hampir tidak bisa menutupi apa? Aurat mereka. Jadi ada disebut, ya, memakai kain suf, wol, lembaran, ya, atau lembaran kain, kemudian dilobangi tengahnya untuk masuk apa? Kepala. Jadi benar-benar apa? Benar-benar menyedihkan. Hanya itu pakainya, nggak ada yang lain. Ya, mutakallidis suyuf, dan mereka mutakallidis suyuf artinya menenteng senjata, apa namanya istilahnya, pedang digantungkan di belakangnya. Ini kebiasaan orang Arab dulu, sehingga para ulama mengatakan dulu orang Arab kalau bawa pedang ya seperti itu, bukan diletakkan di samping. Ciri khas non Arab dulu dalam pertempuran, pedangnya itu di samping sini. Kalau orang Arab pedangnya di kayak pendekar-pendekar orang Jawa dulu lah, ya. Taib. Mutakallidis suyuf. Mereka hijrah ke Madinah. Mereka muslim, berangkat dari kampung mereka dalam kondisi yang memprihatinkan itu, datang ke Madinah untuk berjihad bersama siapa? Rasulullah. Amatuhum min mudar. Mayoritas mereka, ya,
atau kebanyakan mereka, bahkan seluruh mereka dari kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini urutannya orang-orang Quraisy ke atas, itu nasabnya sampai ke siapa? Ke Mudhar. Ya, sampai ke Mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah tatkala melihat mereka. Ya, berubah melihat mereka. Jadi berubah karena kemiskinan mereka. Beliau prihatin dengan kondisi mereka. Kaum muslimin yang semangat untuk beribadah, semangat untuk berjihad, hijrah, tapi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Ya, lima ra'a bihim minal faqah. Ya, lima ra'a bihim minal faqah. Fadakhala summa kharaja. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Masuk ke rumah. Allahu a'lam, beliau mencari sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada mereka. Kemudian setelahnya beliau keluar. Kemudian beliau memerintahkan Bilal fa'adzana wa aqama. Ya, Bilal mengumandangkan apa? Adzan, kemudian iqamah. Fasalla, kemudian beliau salat. Summa khataba, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Ya, membaca ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayat wa innallaha kana alaikum raqibah. Kemudian beliau membaca juga ayat yang lain di akhir surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Kemudian beliau bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarihi. Ada seorang lelaki yang bersedekah dengan dinar yang dia punya. Ada seorang lelaki yang bersedekah dengan 1 dirham yang dia punya. Beliau bercerita ini untuk memotivasi. Beliau bercerita untuk apa? Motivasi. Akan-akan beliau mengatakan, ayo bersedekahlah dengan apa yang kalian punya. Beliau menyampaikan dengan sebuah ungkapan cerita. Ada seorang sedekah dengan 1 dinar, artinya untuk mempersiapkan hari esok dari amal perbuatannya. Maka ada orang yang bersedekah dengan 1 dinar, ada orang bersedekah dengan 1 dirham, ada orang sedekah dengan bajunya, ada orang sedekah dengan satu sok bur, 1 sok gandum. 1 sok berarti berapa? 1 sok itu berapa? 1 sok berapa? Berapa zakat fitr? 2,7, itu 1 sok itu. Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitr 1 sok dari makanan kami. 1 sok, para ulama berbeda pendapat berapa sebenarnya ukuran 1 sok dengan menggunakan hitungan kilogram sekarang. Karena dulu istilahnya 1 sok, 1 mud, 1 wasak dan sebagainya. Istilah-istilah yang mungkin diperkirakan dengan kilogram sekarang, sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan 1 sok itu adalah 2,5 kilo, ada yang mengatakan di negeri kita 2,7, ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Nabi mengatakan untuk mempersiapkan hari esok itu, ada orang bersedekah dengan 1 sok gandum, ada orang bersedekah dengan 1 sok kurma. Bahkan kata Rasulullah, untuk mempersiapkan hari esok yang sangat mengerikan itu, ada orang bersedekah dengan separuh buah kurma. Jadi dia hanya punya 1 butir kurma, kemudian dia belah, satunya dia sedekahkan, satunya lagi untuk dirinya, demi untuk mempersiapkan amal di hari esok yang sangat mengerikan. Ini motivasi Nabi kepada para sahabat untuk membantu rombongan dari Mudhar yang hidup kesulitan. Tentunya baju saja tidak bisa menutupi aurat mereka dengan baik, apalagi makanan. Bahkan disebutkan kaki mereka itu mereka tidak bersandal. Jadi betul-betul kondisi mereka sangat apa? Memprihatinkan. Ya. Maka dengan sigap, ini kan tidak perintah ya. Nabi apa namanya?
memotivasi tapi dengan menukil sebuah ayat, kemudian menceritakan usaha untuk mempersiapkan hari esok. Ada lelaki yang melakukan ini, ada hamba melakukan ini, ada orang melakukan ini. Maka ditangkap langsung oleh sahabat. Kalau yang lain mesti diam. Ini sebenarnya bagaimana caranya? Mungkin orang berpikirnya itu agak apa? Agak lama. Tapi ada seorang laki, masya Allah, dia cepat mendengar ini, dia langsung paham ini motivasi untuk bersedekah. Maka beliau langsung pergi, kemudian datang, ini seorang Ansar, faja'a rajulun minal Ansar bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Dia langsung pulang dan membawa satu surah. Surah itu apa? Ya. Di sini diartikan satu kantong. Satu kantong yang di dalamnya ada dinar. Uang-uang emas. Jadi mereka nyimpannya itu biasanya kepingan dinar itu kan memang dari emas ya. Mereka nyimpannya di kantong-kantong itu. Jadi kalau semakin banyak dinarnya berat tentunya. Ya, karena betul-betul uang emas. Betul-betul uang emas. Jadi kalau dihadiahkan satu kantong itu sudah berapa gitu. Ya, karena betul-betul emas. Kepingan apa? Emas. Ya. Jadi dia bawa sampai disebutkan di sini saking beratnya kantung tadi karena penuh dengan dinar, hatta akadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazan. Ya, sampai hampir-hampir kedua tangannya tidak mampu untuk mengangkat kantung tadi karena full, penuh. Bahkan dikatakan bahkan memang nggak mampu. Jadi betul-betul banyak sekali gitu. Kemudian dia letakkan di hadapan siapa? Rasulullah. Dia mulai ini. Dia mulai cepat ya, tanggap. Kemudian setelahnya baru orang mungkin tersadarkan. Tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Kemudian akhirnya orang-orang pun saling mengikutinya. Ada yang ngambil baju, ada yang ngambil makanan, sampai Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, aku melihat di hadapan Rasulullah ada dua tumpukan besar. Jadi ada makanan, ada juga pakaian. Jadi banyak sudah terkumpul. Maka di sini kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, hatta ra'aitu wajha Rasulillah yatahallalu ka'annahu mudhabah. Sampai akhirnya aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seolah-olah tersepuh dengan emas. Jadi beliau itu, kalau kita sebutkan Jarir tadi ganteng, Dihya al-Kalbi ganteng ya, bahkan mungkin Yusuf bin Yakub sangat ganteng, Nabimu lebih ganteng ya, beliau lebih apa? Ganteng. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, atau kita kalau ingin mengungkapkan sebuah keindahan, biasanya kita pakai kalimat apa? Hah? Kecantikanmu bagaikan rembulan, kan gitu kan? Kan nggak ada seperti matahari, nggak ada. Kecantikan bagaikan matahari. Oh janganlah, panas kan gitu kan? Ya, rembulan, cantik, apa namanya, bercahaya, tapi tidak membuat silau. Tapi kalau matahari apa ya? Kita nggak tahu cantiknya bagaimana kan? Silau melihatnya. Taib. Jadi sahabat mengatakan pada suatu malam, di malam bulan purnama lagi sempurnanya, malam 13, 14 atau malam 15. Tidak ada awan apapun. Indahnya rembulan itu bisa dilihat. Tidak ada awan, tidak ada penghalang. Aku lihat wajah Rasulullah, aku lihat rembulan, kiranya wajah Nabi lebih indah. Oh gimana itu coba? Ya. Jadi kalau dilihat apa namanya, cerita dalam Al-Quran bagaimana kegantengan Nabi Yusuf, Nabi kita lebih apa? Ganteng. Tapi orang melihat Nabi kok nggak sampai apa? Ngiris apa? Tangan. Allahu alam ya. Mungkin di Mesir nggak ada yang ganteng waktu itu. Ya. Allahu alam. Tapi intinya masya Allah ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat para sahabat termotivasi dengan
anjuran beliau pun berseri-seri wajahnya sampai disebutkan di sini ka'annahu mudhabah, seolah-olah tersepuh dengan emas, bercahaya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW, maka di situ Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Ini subhanallah. Ini yang diminta tadi, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ini yang diminta. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memulai sunnah yang baik di dalam Islam, dia mencontohkan amal dalam Islam, maka dia mendapat pahalanya dari amal yang dia lakukan dan pahala orang-orang yang mengikuti amal itu sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya subhanallah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencontohkan sholat, kita sholat untuk mencontohkan, maka pahala sholat itu kita dapatkan. Dan siapapun yang mencontoh kita dalam sholat tersebut sampai hari kiamat, kita dicontoh, kemudian ada murid kita mencontoh, kemudian murid kita jadi guru mencontoh dia, terus sampai hari kiamat, yang memberi contoh pertama terus dapat apa? Pahala. Ini luar biasa ya, luar biasa ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kebalikannya yang mengerikan ya, kebalikannya yang mengerikan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang, mencontohkan keburukan. Ini lebih mengerikan. Makanya Islam itu menggabungkan antara kabar gembira dan ancaman. Karena kalau kabar gembira sih orang terbuai, nggak takut apa? Ancaman. Sebaliknya kalau diancam-ancam terus, ini akhirnya muncul apa namanya? Pesimis, kemudian putus asa. Maka seimbang. Jadi ada ancaman, ada juga kabar gembira, basyiran wa nadhira. Jadi insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sebutkan kebalikan dari ini, mencontohkan perkara yang buruk, apa akibat buruk yang akan dia terima sampai hari kiamat, waliyadzubillah. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.